Puskesmas harus menyusun rencana 5 tahunan. Untuk apa? Untuk Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Ikuti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-50 ini akan membahas tentang penyusunan dokumen rencana 5 tahunan Puskesmas. Pembahasan tentang penyusunan dokumen rencana 5 tahunan Puskesmas merupakan pembahasan cara penyusunan dokumen yang ketiga. Sejalan dengan rencana strategik Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas perlu menyusun rencana kinerja 5 tahunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Rencana 5 tahunan tersebut harus sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Puskesmas berdasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Dalam menyusun rencana 5 tahunan, Kepala Puskesmas bersama seluruh jajaran karyawan yang bertugas di Puskesmas melakukan analisis situasi yang meliputi analisis pencapaian kinerja, mencari faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat kinerja sehingga dapat menyusun program kerja 5 tahunan yang dijabarkan dalam kegiatan dan rencana anggaran. Yang pertama kita akan bahas sistematika rencana kinerja 5 tahunan Puskesmas. Sistematika rencana kinerja 5 tahunan Puskesmas dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama kata pengantar. Kemudian yang kedua bab 1 pendahuluan yang meliputi A. Keadaan umum Puskesmas, B. Tujuan penyusunan rencana 5 tahunan. Kemudian bab 2 kendala dan masalah yang meliputi A. Identifikasi keadaan dan masalah yang meliputi tim mempelajari kebijakan, RPJMN, Rencana Strategik Kementerian Kesehatan, Standar Plan Minimal atau SPM Kabupaten Kota Dinas Kesehatan, Provinsi maupun Kabupaten Kota, target kinerja 5 tahunan yang harus dicapai oleh Puskesmas. Rangkaian berikutnya adalah tim mengumpulkan data, terdiri atas data umum, data wilayah, data penduduk sasaran, data cakupan, data sumber daya, dan kemudian tim melakukan analisis data dan lanjutnya adalah alternatif pemecahan masalah. Kemudian yang B, dilakukanlah penyusunan rencana yang meliputi pertama, penetapan tujuan dan sasaran. Kedua, penyusunan rencana yang meliputi A. Penetapan strategi pelaksanaan, B. Penetapan kegiatan, C. Pengorganisasian, D. Perhitungan sumber daya yang diperlukan. Kemudian, tim melakukan penyusunan rencana pelaksanaan atau plan of action yang meliputi pertama penjadwalan, kedua pengalokasian sumber daya, ketiga pelaksanaan kegiatan, dan keempat penggeraan pelaksanaan. Selanjutnya tim melakukan penyusunan pelengkap dokumen. Bab 3 dari rencana 5 tahunan adalah indikator dan standar kinerja untuk tiap upaya dan jenis pelayanan Puskesmas. Puskesmas menetapkan indikator kinerja capaian tiap upaya atau program dan jenis pelayanan, baik UKM maupun UKP. Kemudian bab keempat, analisis kinerja yang meliputi A.
penilaian kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan upaya puskesmas. B. Analisis kinerja yang menganalisis faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Bab kelima dari rencana pencapaian kinerja 5 tahunan meliputi program kerja dan kegiatan, berisi program-program kerja yang akan dilakukan yang meliputi antara lain: pertama, program kerja pengembangan SDM yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan, misalnya pelatihan, pengusulan penambahan SDM, seminar, workshop, dan mungkin webinar yang saat ini lagi hits, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, program kerja pengembangan sarana yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan, misalnya pemeliharaan sarana, pengadaan alat-alat kesehatan, dan sebagainya. Kemudian ketiga, program kerja pengembangan manajemen. Keempat, program kerja pengembangan UKM dan UKP, dan seterusnya. Selanjutnya B, rencana anggaran yang merupakan rencana biaya untuk tiap-tiap program kerja dan kegiatan-kegiatan yang dirancangkan secara garis besar. Bab ke-6 adalah pemantauan dan penilaian, dan bab ke-7 adalah penutupan. Sobat sehat, lihat juga video yang ke-46. Selanjutnya lampiran. Lampiran itu merupakan sebuah matriks rencana kerja 5 tahunan puskesmas atau klinik. Sobat sehat, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah penyusunan rencana kinerja 5 tahunan puskesmas. Adapun tahapan penyusunan rencana 5 tahunan puskesmas adalah sebagai berikut. A. Membentuk tim penyusunan rencana kinerja 5 tahunan yang terdiri dari kepala puskesmas bersama dengan penanggung jawab upaya puskesmas dan pelayanan klinis. B. Tim mempelajari RPJMN, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, Standar Plan Minimal atau SPM Kabupaten Kota sebagai acuan target kinerja 5 tahunan yang harus dicapai oleh puskesmas. Kemudian C. Tim menetapkan indikator kinerja tiap upaya puskesmas. D. Tim mengumpulkan data pencapaian kinerja. E. Tim melakukan analisis kinerja. F. Tim menyusun pentahapan pencapaian indikator kinerja untuk tiap upaya puskesmas dengan penjabaran pencapaian untuk tiap tahun. G. Tim menyusun program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target pada tiap-tiap indikator kinerja. H. Tim menyusun dokumen rencana kinerja 5 tahunan untuk disahkan oleh kepala puskesmas. I. Sosialisasi rencana pada seluruh jajaran puskesmas. Selanjutnya matriks rencana kinerja 5 tahunan bisa dilihat pada form Excel. Panduan dalam mengisi matriks rencana kinerja 5 tahunan adalah A. Nomor, diisi dengan nomor urut. B. Pelayanan atau upaya puskesmas diisi dengan pelayanan klinis atau upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di puskesmas tersebut. Misalnya, upaya KIA, upaya KB, upaya promosi kesehatan masyarakat, dan seterusnya. C. Indikator diisi dengan indikator-indikator yang menjadi tolok ukur kinerja, upaya, atau pelayanan. D. Standar diisi dengan standar kinerja untuk tiap indikator. E. Pencapaian diisi dengan pencapaian kinerja tahun terakhir. F. Target pencapaian diisi dengan target-target yang akan dicapai pada tiap tahap tahunan. G. Program kerja diisi dengan program kerja yang akan dilakukan untuk mencapai target pada tiap tahun berdasarkan hasil analisis kinerja. Misalnya, program kerja pengembangan SDM, program kerja peningkatan mutu, program kerja pengembangan sarana, dan sebagainya. H.
Kegiatan merupakan rincian kegiatan untuk tiap program yang direncanakan. Misalnya untuk program pengembangan SDM, kegiatan pelatihan perawat, pelatihan tenaga promosi kesehatan masyarakat, dan sebagainya. I. Volume diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan untuk tiap tahapan tahunan. J. Harga satuan. Harga satuan untuk tiap kegiatan. K. Perkiraan biaya diisi dengan perkalian antara volume dengan harga satuan. Kemudian yang ketiga, penutup. Panduan ini disusun dengan harapan akan membantu kepala puskesmas dalam menyusun rencana kinerja 5 tahunan yang kemudian diuraikan dalam rencana tahunan dalam bentuk rencana usulan kegiatan dan rencana pencapaian kegiatan. Selengkapnya, Sobat Sehat bisa melihat peraturan daerah tentang dokumen tata naskah yang berlaku. Permendagri RI nomor 42 tahun 2016 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kemendagri dan lain-lain. Atau pedoman penyusunan dokumen akreditasi FKTP Kemenkes RI, Dirjen Pelayanan Kesehatan Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan tahun 2017 halaman 12 sampai 16. Sobat Sehat, bagaimana jika puskesmas itu adalah puskesmas DLUD? Kita akan bahas dalam video tersendiri. Sampai di sini dulu. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.